Puyol dianggap sebagai salah satu bek dan kapten terhebat sepanjang masa. Kemampuan dan kehebatannya di lapangan membuatnya mendapat julukan El Tiburon atau The Shark oleh rekan satu tim dan penggemarnya. Dia adalah kapten Barcelona dari Agustus tahun 2004 hingga pensiun pada tahun 2014, dan tampil dalam 593 pertandingan kompetitif untuk klub tersebut. Ia memenangkan 18 gelar klub besar, termasuk 6 trofi La Liga dan 3 Liga Champions UEFA. Puyol mencatatkan 100 caps untuk Spanyol, dan merupakan bagian dari skuad yang memenangkan kejuaraan Eropa UEFA tahun 2008, dan Piala Dunia FIFA tahun 2010. Pada semifinal Piala Dunia tahun 2010, ia mencetak satu-satunya gol dalam pertandingan melawan Jerman. Awal karier, Carles Puyol lahir di sebuah kota kecil di provinsi Lleida, Catalonia, Spanyol. Kota ini jauh dari gemerlap dunia sepak bola profesional, tetapi penuh dengan semangat komunitas dan kecintaan terhadap olahraga. Ayahnya adalah pekerja di industri dan ibunya adalah ibu rumah tangga. Dari lingkungan yang sederhana inilah Puyol mulai membentuk kedisiplinan dan kerendahan hati yang kelak menjadi ciri khasnya. Sejak usia dini, Puyol sudah menunjukkan ketertarikan besar terhadap olahraga, dan bukan hanya sepak bola. Ia gemar bermain bola bersama teman-teman di jalanan atau lapangan-lapangan kecil di desanya. Ia juga sempat bermain futsal, dan mencoba posisi sebagai penjaga gawang. Namun cedera bahu yang dialaminya saat bermain sebagai kiper membuatnya harus meninggalkan posisi tersebut. Akhirnya ia berpindah posisi menjadi striker dan bahkan sayap kanan pada awal kariernya di tim junior lokal La Pobla de Segur FC. Di La Pobla de Segur bakat Puyol mulai terlihat jelas. Ia bukan hanya dikenal sebagai pemain yang kuat secara fisik, tetapi juga pekerja keras dan sangat disiplin. Meski tubuhnya tidak terlalu tinggi saat remaja, Puyol mengandalkan kekuatan mental, stamina, dan semangat juang tinggi dalam setiap pertandingan. Ia dikenal sebagai pemain yang tidak mudah menyerah dan selalu memberikan performa maksimal, meskipun bermain di level amatir. Permainannya menarik perhatian beberapa pencari bakat lokal, termasuk dari FC Barcelona, yang sering mengirim pengamat ke daerah-daerah Catalonia untuk mencari talenta muda. Masuk ke Akademi La Masia. Pada tahun 1995 saat Puyol berusia 17 tahun, ia akhirnya berhasil mendapatkan tempat di Akademi legendaris Barcelona, yaitu La Masia. Ini merupakan titik balik dalam hidup dan kariernya. Di La Masia, Puyol beradaptasi dengan cepat terhadap sistem pelatihan yang menuntut disiplin dan teknik tinggi. Awalnya ia bermain sebagai gelandang bertahan dan juga sempat bermain di posisi sayap, namun pelatihnya melihat bahwa Puyol memiliki insting bertahan yang luar biasa, serta kemampuan membaca permainan yang sangat baik. Perubahan posisi menjadi bek tengah terjadi secara bertahap. Meski tubuhnya tidak sebesar bek tengah pada umumnya, Puyol memiliki lompatan vertikal yang luar biasa, keberanian untuk menghadapi duel fisik dan semangat yang tak tergoyahkan. Gaya bermainnya yang penuh determinasi membuatnya menjadi pemain yang disegani bahkan oleh rekan-rekannya di akademi. Salah satu hal yang membedakan Puyol dari banyak pemain muda lainnya adalah mentalitasnya. Ia bukan tipe pemain yang mengandalkan bakat alami semata. Puyol sadar bahwa untuk menjadi pemain profesional, ia harus bekerja 2 kali lebih keras dari yang lain. Ia menjalani setiap sesi latihan dengan sepenuh hati, dan tidak pernah menganggap remeh lawan, bahkan dalam latihan. Pengaruh dari kehidupan Des, didikan orang tua yang keras namun penuh kasih sayang, serta budaya kerja keras yang tertanam sejak kecil membuat Puyol tumbuh menjadi pribadi yang tangguh, rendah hati, dan penuh rasa hormat terhadap orang lain. Nilai-nilai ini kelak ia bawa ke dalam karier profesionalnya, terutama saat menjadi kapten Barcelona dan anggota tim nasional Spanyol. Setelah beberapa tahun mengasah diri di La Masia, Puyol akhirnya promosi ke tim Barcelona B, yang saat itu dilatih oleh sejumlah pelatih muda berpengaruh. Di tim cadangan ini, Puyol mulai menunjukkan kualitasnya di tingkat yang lebih kompetitif. Ia menghadapi penyerang-penyerang kuat dari klub-klub lain di Segunda Division, dan membuktikan bahwa ia mampu bermain di level tinggi. Performa solidnya di Barcelona B membuat manajemen klub mulai meliriknya sebagai calon pemain tim utama. Meskipun belum mendapatkan debut langsung, Puyol tetap fokus dan sabar. Ia tidak menuntut promosi, tetapi memilih untuk membiarkan pekerjaannya di lapangan yang berbicara. Barcelona. Puyol melakukan debut bersama tim utama FC Barcelona pada tanggal 2 Oktober tahun 1999 dalam pertandingan La Liga melawan Real Valladolid. Sejak saat itu, ia mulai rutin tampil sebagai starter,
berkat permainan bertahan yang disiplin, tackle-nya yang bersih, dan kemampuan membaca permainan yang luar biasa. Awalnya, ia bermain sebagai bek kanan, namun kemudian lebih dikenal dan diandalkan sebagai bek tengah. Musim demi musim Puyol menunjukkan peningkatan performa dan loyalitas yang luar biasa kepada klub. Ia menjadi sosok tak tergantikan di lini belakang Barcelona, dikenal karena etos kerja tinggi, dan kepemimpinannya baik di dalam maupun di luar lapangan. Pada tahun 2004 Puyol resmi ditunjuk sebagai kapten utama FC Barcelona menggantikan Luis Enrique. Sebagai kapten ia menjadi simbol semangat juang dan profesionalisme. Ia memimpin dengan memberi contoh, bukan hanya melalui kata-kata, tetapi juga melalui aksi nyata di lapangan. Rekan-rekannya menggambarkannya sebagai sosok yang tak kenal kompromi dan sangat menghargai jersey Blaugrana. Salah satu momen paling ikonik dalam kariernya adalah ketika ia mencetak gol penting ke gawang Jerman di semifinal Piala Dunia tahun 2010, dan bagaimana ia menyerahkan trofi Liga Champions tahun 2011 kepada Eric Abidal sebagai bentuk solidaritas dan penghormatan atas perjuangan Abidal melawan kanker. Masalah cedera dan akhir karier. Sayangnya meskipun semangatnya tak pernah padam, tubuh Puyol mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Sejak musim 12 dan 13, ia mulai sering mengalami cedera lutut yang berkepanjangan. Cedera itu membuatnya absen dalam banyak pertandingan dan tidak bisa lagi bermain dengan intensitas yang sama seperti sebelumnya. Pada tanggal 4 Maret tahun 2014 Puyol mengumumkan bahwa ia akan meninggalkan FC Barcelona pada akhir musim, karena tubuhnya tidak bisa lagi memenuhi tuntutan permainan profesional. Ia secara resmi pensiun dari sepak bola profesional pada Mei tahun 2014, setelah mencatat 593 penampilan bersama tim utama FC Barcelona. Ini jumlah yang saat itu merupakan yang ketiga terbanyak dalam sejarah klub. Carles Puyol bukan hanya dikenal sebagai bek tangguh, tetapi juga sebagai teladan sportivitas, integritas, dan komitmen. Ia merupakan representasi sempurna dari filosofi FC Barcelona, pengabdiannya selama hampir 2 dekade kepada satu klub saja, tanpa pernah tergoda oleh tawaran klub-klub besar lainnya, menjadikannya legenda sejati. Setelah pensiun Puyol sempat menjabat sebagai asisten direktur olahraga di FC Barcelona, namun kemudian memilih untuk mundur dan menjauh dari peran administratif untuk menjalani kehidupan lebih tenang, dan terlibat dalam proyek-proyek sosial, serta bisnis pribadi.